Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya? As-sifatu as-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bin nafsi ay bizati wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassisi wal mahallu az-zatu wal mukhassisu al-mujidu. Pamakna kaunillahi ta'ala qa'iman binafsihi innahu ghaniyun an zatin yaqumu biha wa ghaniyun an mujidin li'annahu ta'ala huwal mujidu lil asya'i. As-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban bagi umat Islam yang balik dan berakal mengetahui dan meyakininya, yaitu al-qiyamu bin nafsi, yaitu qiyamu bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tapi yang dimaksud qiyam bin nafsi ini jangan diarti Tuhan berdiri kayak itu, salah. Jangan dibayang gitu Tuhan jar berdiri seorangan jar berdiri tegak kedeke itu. Bujur, qiyam ini adalah masdar dari qama yaqumu qiyaman. Qama maknanya berdiri, berarti Allah Ta'ala berdiri nang gaya Zaid lah kedeke itu. Ini hanya kata-kata pinjaman. Yang dimaksud adalah adanya Allah, berbuatnya Allah, mengaturnya Allah, itu binafsihi sendirian. Allah yang menciptakan alam. Allah menciptakan alam lawan siapa? Seorang. Allah mengatur alam sendiri. Semuanya Allah sendiri. Itu maksudnya. Nah, termasuk adanya Allah dengan sendirinya. Allah kalau mengatur semuanya sendirinya, timbul pertanyaan, kenapa Allah mengutus Rasul? Kenapa Allah mengutus Rasul? Yang mana Rasul ini menyampaikan kepada umat perintah-perintah Allah, apapun dari Allah. Berarti Allah Ta'ala mau urus ke seorangan. Paham salah? Oh, berarti Allah dalam menyampaikan perintahnya, dalam menyampaikan larangannya, Allah kada qiyamu binafsihi, kada berdiri sendiri, kada berbuat sendiri, kada ngatur sendiri, tetapi membutuhkan para rasul. Mungkin otak kita berpikir, atau ada orang berpikir itu. Ya jawabannya kada Allah. Kenapa kada? Karena kita kada sanggup benar. Bukan Allah yang tidak
bisa sendiri, tetapi manusia ini kada sanggup langsung menerima wahyu Allah. Masa ikan langsung menerima wahyu Allah? Ikan menerima langsung dari Allah, menerima wahyu dari Allah. Sebenarnya menerima wahyu dari Allah, sangguplah. Kamu sanggup menerima wahyu? Kamu mohon maaf aja, jangan menerima wahyu dari Allah. Kita ini kadang-kadang bertemuan malaikat aja mun sanggup benar. Paham? Kamu kira mudah lah bertemu malaikat? Aku ambil contoh benar. Ambil contoh. Banyak orang gila gara-gara bertemu malaikat. Iya. Salah satunya adalah ayat kursi. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap ayat Quran itu ada muwakkal. Ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga ayat itu. Kita ambil ayat kursi. Ayat kursi itu ada muwakalnya. Muwakalnya malaikat. Ada yang mengatakan jin, ada malaikat. Ngarannya itu adalah Kandias. Sayyid Kandias. Lalu ada orang mencari dengan cara hendak bersahabat lawan Kandias. Salah. Dilampahkannya ayat kursi. Ayat kursi dilampahkannya. Hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan kamu ada nang berisi kitab Khazinatul Asrar. Kenapa? Ini ada kisahnya dalam Khazinatul Asrar tentang ayat kursi. Wah, ini kelampakan aja nih. Wah, hati-hati kamu kalau gila. Lak melampah benar ayat kursi. Tujuan lampahannya adalah dia ingin menghadirkan Kandias, Sayyid Kandias. Tujuan menghadirkan Sayyid Kandias ingin membangun sebuah pertemanan, persahabatan, bahkan ingin menjadikan Kandias ini sebagai khadamnya. Nya kadang ngerti Kandias ini kayak apa. Maka hati-hati. Sebelum jangankan Kandias datang, sebelum Kandias datang ada banyak makhluk yang datang menggoda dia yang belum kada sedahsyat Kandias bila kada gila. Dan ini sudah terbukti banyak atau adalah arti banyak itu kan kada berdua ya bertiga lebih lah ada orang gila gara-gara ini. Contoh benar, dulu pernah kejadian orangnya kegilaan benar, tapi bilanya berjalan benar lawang ini berbuka seorang. Mungkin ini bisa badahan orang wali sama sakti, tapi nya kegilaan. Gara-gara apa? Gara-gara melampahkan ayat kursi. Sakti. Tapi nya kada sanggup. Gila. Dikira nyaman. Nabi Musa setelah menerima wahyu bulik dari Jabal Turusina, setelah mukallamah lawan Allah, maka asarun nurillah, bekas-bekas nur Allah itu memancar ke tubuh Nabi Musa. Sampai bulik dari Jabal Turusina itu Nabi Musa betutup benar beselongkoy. Beselongkoy tutup muha. Ya anggaplah mudah kayak bercadar lah.
Balik ke rumah, disambut oleh istri beliau yang bernama Safura. Tapi Nabi Musa diam benar. Betutu bingung nombini. Tapi pandir aja. Tapi ranai Nabi Musa. Ya bahasa kita sebatik-sebatik lah. Bini Nabi Musa bingung. Ku kenapa suamiku datang di Jabal Tursina kayak ini? Ya kayaknya orang ini belambah kayak ini, kenapa lakiku aneh kayak. Lalu Safura berkata, ya Musa, arini wajhaka. Musa, suamiku, buka kang mukamu. Ulun gak ada nyaman, munpian ke ini betutup ke ini kayak apa laki bini. Buka oleh Nabi Musa, lek dibuka oleh Nabi Musa, pagusyiat alaiha. Apa? Safura pingsan benar. Safura pingsan. Bini Nabi Musa pingsan karena melihat betapa dahsyatnya, kagumnya Safura melihat wajah Nabi Musa yang begitu berwibawa, begitu tampan dan sebagainya. Itu hanya melihat asar, hanya melihat bekas. Begitu Safura sadar, siuman. Safura berkata, dalam hati sadar deh, oh lakiku hebat deh. Ya kan? Karena saking Nabi Safura ini melihat sudah fakta lakiku ini hebat, dan aku tidak ingin berpisah dengan suamiku. Dia berkata, zawisni fil jannah. Musa, jadikanlah ulun istrimu di dalam surga. Ya, nah orang ini kada gampangan berucap kita suami istri dari dunia sampai ke surga. Gampang. Ini mesti anak buah bini seorang 54. Ini Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, ayuha, ikam akan menjadi istriku di dalam surga, tapi satu syarat. Tapi ini bagi Nabi Musa lah. Walaupun ada hadis menjelaskan salah. Ujar Nabi Musa, syaratnya ada satu. Allah tatazawaji ba'da mauti. Kamu bila kau mati jangan kawin ke lain. Inggih Safura. Nah inilah ini. Maka Rasulullah bersabda, al-mar'atu li akhiri zawjiha. Bini-bini itu ikut suami yang terakhir. Tapi bagusnya banyak laki-laki. Bini-bini itu untuk suaminya atau ikut suaminya yang terakhir. Bila inya laki 5, nyumpat nang kelima. Bila nang pertama pondokan, kawin lawan pondokan. Beto kawin lawan kada pondokan, orang pemabuk. Nang ketiga kawin ulang lawan orang pondokan. Nang keempat kawin ulang lawan orang narkoba. Nang kelima kawin lawan garmo. Mati garmo, 4 garmo tuh. Walaupunnya 2 kali kawin lawan pondokan. Paham? Ini satu riwayat. Makanya bini tuan guru mun laki mati jangan kawin. Tuan gurunya juga jangan mencari nanum, kasihannya. Coba kamu bayangkan,
Tuan guru umur sudah tua 70 tahun kawin dawan umur nang 20. Coba umur 75 mati nang laki tuan guru deh nang bini hanya umur selawi mak aku jer aku numpat laki ini nih tahan garang menahan nih sampai umur 50 selawi tahun benar menahan nih andahan lah iya panggil ini nah jangan akon lamun memakai dalil ini lah kalau memakai dalil ini bini tuan guru si pulan tuh bang kawin ajar kada tahu kasidin maka bayun dan sebagainya ada keterangan lain nah terserah kamu aja nyampaikan atau memakai. Napa seorang perempuan benai bertanya lawan Rasulullah, ya Rasulullah, seorang perempuan banyak laki, tapi banyak laki ini kategorinya mati benai, lain cerai lah. Kalau cerai itu putus, ini mati, ini bini-bini kawin, umur 17 kawin, umur 20 mati laki, maka alim. Kemudian umur 22 kawin lagi, undukan pulang, 2 tahun mati pulang. Sampai 5 ikung mati, sampainya mati. Ya Rasulullah, umpat siapa ulun? Perempuan yang banyak lagi, umpat siapanya? Dijawab oleh Rasulullah, dia ikut ahsanuhum khuluqan. Siapa yang paling bagus? Lalu ngarannya ada takhyir, memilih. Nah ini hebat benar, makanya bini-bini bagus laki. Kenapa kau memilih? Memilih, kawinan dulu. Karena kawin ulang. Jadi kena siapa 5 laki terserah jana 4 nama lainnya milih. Kan bagus kan dah? Bagus. Nah ini dalil bagi bini tuan guru nang kawin ke lain. Aku nih mencari nang lain dia banyak pilihan nih. Ini itu dalilnya. Terserah aja hendak mana hendak nang nene hadisnya hendak nene ada keterangannya. Bebulik masalah kita. Jadi kada mudah kita menerima langsung wahyu dari Allah karena membutuhkan kesiapan diri, kebersihan diri. Karena kita kada sanggup, sudah seikung aja perwakilan. Ya kada? Nah para rasul ini adalah umanaullah. Para rasul ini adalah orang-orang kepercayaan Allah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat. Onang wayah ini para rasul kada kau menyampaikan langsung lewat ulama. Al ulama'u umana'ur rusul. Para ulama itu adalah orang-orang nang diamanahi, nang dipercaya oleh para rasul untuk menyampaikan wahyu Allah. Nah karena keterbatasan kita, kemampuan kita itu untuk menerima langsung, bukan berarti Allah membutuhkan lawan rasul. Bukan berarti Allah kada qiyamuhu binafsi. Paham? Sama Jibril, Mikail, Israfil, ada bahasannya. Cuma nang pasti Allah bersifat qiyamu binafsi, berdiri sendiri, pengertian berdiri sendiri, adanya Allah dengan dirinya sendiri. Allah menciptakan alam dengan sendirinya,
mengatur alam dengan sendirinya, dan apapun Allah mengatur sendiri, tidak dipengaruhi, tidak orang lain, tidak bersama siapapun, dan tidak dipengaruhi siapapun. Paham? Bol. Nah, sekarang kita pahami di kitab. Al-qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri, ai bizat, berdiri dengan zatnya. Allah ada dengan siapa? Dengan zatnya. Allah melihat dengan apa? Bizat, dengan zatnya, bukan dengan alat mata. Kalau kita melihat dengan mata, Allah melihat bizatihi, dengan zatnya. Allah mendengar. Apa? Allah mendengar pakai telinga. Telinga itu adalah alat. Kalau alat itu adalah alat bantu, berarti membutuhkan alat. Allah mendengar bizat, dengan zatnya sendiri. Allah tidak membutuhkan telinga untuk mendengar. Kayak apa aja? Jangan mikirkan kayak apanya. Paham? Lah, Allah kuasa dengan zatnya, ini dan sebagainya, bizat. Lalu maknanya al istighna. Apa istighna? Istighna itu kalau bahasa Melayu arti terkaya. Pahami kamu? Mun arti terkaya paham? Paham? Mun arti terkaya paham? Udah paham? Paham? Paham terkaya. Kenapa? Tersugih. Kada bahagia. Terkaya dalam kurung tidak membutuhkan. Allah itu terkaya, tidak membutuhkan anil mahalli wal mukhassisi, daripada mahal dan mukhassis. Napa pulang mahal? Napa pulang mukhassis? Wal mahallu azzatu. Mahal itu zat. Berarti Allah tidak membutuhkan zat yang lain dalam mengadakan. Allah tidak membutuhkan zat yang lain dalam menciptakan. Allah tidak membutuhkan zat yang lain dalam mengatur dan sebagainya. Wal mukhassis al mujid. Mukhassis itu mujid, orang yang mengadakan. Allah kadang membutuhkan zat lain, Allah kadang membutuhkan orang yang mengadakan. Allah cukup sendirian. Nah, maka pamakna kaunillahi ta'ala qaiman binafsihi, maka bermula makna keadaan Allah itu berdiri dengan sendirinya, innahu, yaitu bahwa Allah itu ghaniyun, sugih, tidak perlu, tidak membutuhkan an zatin, dari zat yaqumu biha, yang berdiri ia dengan zat itu. Beda lawan kita. Kita berdiri membutuhkan zat lain. Kita ada membutuhkan orang yang mengadakan. Nah, wa ghaniyun, dan Allah itu sugih, kada membutuhkan, kada memerlukan an mujidin, dari yang mengadakan. Allah kada membutuhkan orang yang mengadakan. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala yang mengadakan. Li'annahu ta'ala, karena bahwa Allah Ta'ala lah al-mujidu, orang yang mengadakan, lil asya, bagi segala sesuatu.
Justru Allah Ta'ala mengadakan segala sesuatu di alam ini nama aja. Bahasanya komponen lah, elemennya benar. Elemen kehidupannya empatnya lah. Nah empat inilah Allah ciptakan. Allah ciptakan mengadakan tanah, banyu, api, angin, termasuk nang lainnya. Ya kan? Allah mengadakan. Segala diri punya segala sesuatu. Nah ada ini dalam kehidupan. Nah itu tadi elemen kehidupan itu kan empat tadi. Tanah, banyu, api, angin itu elemen kehidupan. Itu Allah nama adakan. Kemudian orang yang menerima elemen kehidupan itu adalah manusia, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu Allah nama adakan. Kadada nang berdiri sendiri, kadada nang mengadakan seorang. Nang berdiri sendiri dan mengadakan sendiri cuma Allah. Bahasa orang bahari benar, yakin sudah nih, aku ini membutuhkan Allah. Allah kada membutuhkan aku. Paham? Allah kada membutuhkan amalku, Allah kada membutuhkan ibadahku. Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah. Maka peganglah Allah, apapun segala keinginan dan kebutuhan minta lawan Allah. Ikam berharap kepada manusia, memangnya bisa sendiri, berdiri sendiri. Kita berharap lawan bupati, benar. Bupati apa berdiri sendiri? Kada. Gubernur berdiri sendiri? Tidak. Yang berdiri sendiri itu adalah Allah. Seluruh makhluk membutuhkan Allah. Maka janganlah berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Allah yang Zat Al-Mujid yang mengadakan. Maka lahirlah benar. Kalau bahasa amalannya, ya amalannya benar. Disinilah segala sesuatu hendak apa? Jangan membutuhkan manusia, mengutarakan kebutuhan kepada manusia, tapi utarakan Allah. Kayak apa cara mengutarakannya? Lewat doa atau sembahyang hajat. Maka lakukanlah sembahyang hajat demi untuk mengamalkan qiyamuhu binafsi. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan Allah. Habis. Kalau bahasa kampungnya menandak mengamalkan sifat qiyamuhu binafsihi, banyaki sembahyang hajat. Bukti bahwa kita ini kada berdiri sendiri. Wa dalilu ala annahu ta'ala. Mana dalilnya? Kaina selanjutnya ila akhirih wallahu a'lam bissawab.